Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih," jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin bukan?" kata ibu. "Iya bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Ayo berdiskusi pada halaman 130. Diskusikan dengan teman dalam kelompokmu hal-hal berikut. 1. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Jika pernah, kamu dapat menulisnya pernah, dan jika tidak, kamu dapat menulisnya tidak. 2. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Yaitu sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. 3. Sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Yaitu yang pertama, sikap bertanggung jawab. Walaupun terburu-buru, Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan. 2. Berjiwa besar. Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan 3. Patuh pada orang tua. Benny menuruti dan menyanggupi permintaan ibunya. Ayo menulis pada halaman 131. 1. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Bergotong royong membuat kue yang akan diberikan pada teman yang sakit pada saat menjenguknya. 2. Ayah memberi uang saku secara adil kepada saya dan saudara-saudara yang lain. 3. Berusaha menolong orang lain di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. 4. Menghargai hasil karya adik. 5. Menghormati pejalan kaki saat menyeberang ketika saya berkendara. 6. Berjalan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sebaik-baiknya saat ada PR. Dan 7. menghormati hak tetangga saat waktu istirahat dengan tidak ramai bermain di sekitar rumahnya.
2. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu, yaitu pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar rumah saya sudah baik, walau masih ada beberapa orang yang kurang bisa melaksanakannya dengan baik, seperti beberapa teman yang masih suka bermain pada saat banyak orang-orang istirahat di rumahnya. Juga ada beberapa orang yang kurang menghormati hak pejalan kaki dengan berjualan di sepanjang trotoar dekat rumah saya. Kebersamaan di daerah saya sangat baik, karena kami dan para tetangga sering saling mengunjungi, terutama bila ada anggota masyarakat kami yang sakit. Maka tanpa diperintah, para tetangga akan bergantian datang menjenguk. Keadilan yang dilakukan para pemimpin kami di lingkungan kami seperti Pak RT dan Pak RW juga sangat baik. Mereka tidak membeda-bedakan dalam membantu mengurus keperluan warga sekitar. Ayo bercerita pada halaman 132. Pada pembelajaran 2, kamu telah membuat peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas. Sekarang, presentasikan hasil karyamu di depan teman-teman dan bapak atau ibu gurumu. Lakukan secara bergantian. Berikan apresiasi kepada temanmu yang sedang mempresentasikan karyanya. Menghadapi masa pubertas. Pubertas adalah masa yang tiap orang pasti mengalaminya, baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian pubertas sendiri adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi reproduksi. Diperlukan beberapa persiapan bagi anak yang memasuki fase pubertas ini, diantaranya yaitu selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka secara otomatis kita akan mempelajari nilai-nilai keagamaan. Dalam nilai-nilai keagamaan ini juga diajarkan cara bergaul yang benar antara lawan jenis, dan juga cara menghadapi diri sendiri maupun cara menghadapi atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti. Informasi sangat penting bagi anak-anak yang memasuki masa pubertas. Dengan informasi, kita bisa mengetahui apakah kita sudah memasuki masa pubertas atau belum. Tahu bagaimana cara menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita maupun informasi lainnya. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Dengan kita berpikir positif, maka kecenderungan kita dalam bertindak juga lebih banyak dipengaruhi kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga, belajar, berinteraksi dengan masyarakat, dan sebagainya. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mengetahui banyak hal, termasuk masalah pubertas ini. Dengan membaca, kita bisa lebih paham dan mampu mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan yang benar saat kita memasuki masa pubertas. 5. Pilih teman atau pergaulan yang baik. Teman atau pergaulan mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk karakter kita. Baik buruknya, kita dipengaruhi oleh baik buruknya orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih teman, walau bukan berarti kita melakukan diskriminasi dalam berteman, tapi lebih tepatnya adalah melakukan seleksi dalam berteman. 6. Kembangkan hobi dan bakatmu. Dengan lebih mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyalurkan hobi positif dan bakat, maka masalah-masalah yang mungkin bisa timbul pada masa pubertas sedikit demi sedikit bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut. Ayo mencoba pada halaman 132. Hari ini kamu akan berpidato dengan menggunakan teks pidato yang sudah kamu buat.
Kamu pun akan mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan karena kamu akan memimpin 10 orang teman sekelasmu. Pilihlah teman untuk berpidato di hadapan teman-temanmu itu. Berpidatolah dengan lantang, percaya diri, dan penuh semangat, namun tetap harus santun. Berikut ini contoh pidato tentang gotong royong. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.